Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bincang-bincang. Hari ini saya mau sedikit cerita, teman-teman, tentang pengalaman saya ketika dulu terobsesi untuk bisa mendapatkan passive income. Saya masih ingat dulu ada seorang teman di grup WhatsApp, di salah satu grup WhatsApp, dia memerlukan 200 bebek dalam bentuk karkas yang akan disetorkan di beberapa rumah makan. Karena dia kesulitan, akhirnya dia bertanya di dalam WA group tersebut, di mana saya ada di dalam WA group tersebut. Singkat cerita, saya tertarik, akhirnya saya hubungi chat yang bersangkutan. Saya akan bantu untuk mencarikan 200 bebek setiap hari dalam bentuk karkas. Waktu itu karena terobsesi, saya nggak paham dengan dunia kuliner, juga nggak paham tentang dunia bebek. Akhirnya selama sekitar 1 minggu itu saya searching di internet, kemudian juga menghubungi beberapa teman yang terkoneksi di beberapa pasar ya yang ada di daerah saya. Saya komunikasi panjang ya selama 1 minggu. Saya chat satu persatu, ada banyak banget supplier bebek yang pada intinya akhirnya selama 7 hari itu saya benar-benar fokus berinteraksi. Ada sekitar 30 supplier itu saya hubungi setiap hari satu persatu. Yang bisa dihubungi komunikasi, yang nggak bisa dihubungi ya sudah cari supplier lain. Sangat intens, sangat menikmati, dan sangat dalam. Karena saya terpikir di dalam benak saya itu ketika saya bisa setiap hari 200 karkas bebek, saya sudah menghitung berapa keuntungan yang saya dapatkan per hari. Lumayan, cukup banyak. Tapi pada akhirnya belum berhasil ya, karena memang untuk bisa menyediakan 200 karkas bebek per hari itu tidak sesederhana yang saya pikirkan. Hanya kemudian menjadi penghubung antara para pemilik bebek dengan penyalur yang akhirnya nanti akan disampaikan ke rumah makan di daerah Purwokerto kalau nggak salah ya. Ternyata prosesnya harus banyak sekali yang harus ditempuh, banyak sekali yang harus dilalui. Singkat cerita, saya belum berhasil. Akhirnya saya sampaikan kepada teman saya yang mencari supplier untuk dibagikan ke toko rumah warung makan ya. Saya sampaikan mohon maaf saya belum berhasil, saya belum bisa memenuhi, nggak jadi membantu panjenengan. Kemudian dia menjawab, oh ya makasih, nggak masalah. Nah teman-teman, ceritanya mungkin terkesan sia-sia ya apa yang saya lakukan, tetapi ternyata setelah sekian lama berjalan sampai hari ini itu menjadi memori kenangan saya yang cukup berkesan ketika saya terobsesi untuk memiliki sebuah atau sesuatu hal. Dalam hal kasus bebek itu adalah passive income yang itu akhirnya membekas, dan itu ternyata membuka cakra, istilahnya apa ya, membuka sesuatu potensi yang ada di dalam diri saya, bahwa saya punya nilai ketekunan, kegigihan. Walaupun berhasil, ternyata itu bisa menjadi pembelajaran, memperkuat otot pikiran, memperkuat mental saya di bidang yang lain, yakni alhamdulillah saya pecah telurnya di bisnis online. Saya pun menerjunkan fokus sehingga hal-hal lain semacam diabaikan ya, dalam tanda kutip, bahkan mungkin agak mengabaikan pekerjaan walaupun tidak sebenarnya, tetapi karena saking fokusnya akhirnya terlihat mengabaikan. Nah alhamdulillah dari sana saya belajar, dan ternyata hari ini apa yang saya dapatkan hari ini itu adalah hasil daripada pengalaman-pengalaman saya yang sebelumnya. Termasuk saya pernah ada investasi bodong. Jadi saya menyisihkan setiap bulan 3 juta, hampir saya sisihkan, dan itu benar-benar saya mode hemat ya, frugal living. Jadi hematnya luar biasa ya dalam kehidupan, karena 3 juta dari setiap gaji yang saya miliki itu langsung saya belikan
sebuah tanah kafling, dan itu investasi bodong. 30 juta melayang secara nominal itu rugi saya, tetapi secara mental itu ada hikmah yang bisa saya ambil, pelajaran saya bisa ambil, sehingga pada bidang-bidang yang selanjutnya yang saya tekuni, saya bisa lebih waspada. Saya bisa memilah dan memilih mana yang harus saya ambil, mana yang tidak, dalam hal keputusan-keputusan finansial ataupun keputusan-keputusan bisnis. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, kadang-kadang memang dalam banyak hal kita perlu fokus, apalagi di dalam dunia bisnis. Ada jatuh bangun juga, dan fokus itu sangat penting untuk teman-teman miliki. Itu aja yang bisa saya share malam hari ini. Terima kasih sudah menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.